Halo teman-teman semua, di update kali ini saya akan sharing tentang ketegangan politik antara Rusia dan Ukraine, serta dampaknya terhadap market kripto. Dan juga kita akan ngebahas dari segi teknikal tentang Bitcoin dan juga XRP. Teman-teman di grup private cuan kripto dari update terakhir yang unlisted hanya bisa dilihat di grup member, udah pada cuan lumayan lah ya. Kita berhasil memanfaatkan momentum koin-koin yang ada potensial untuk berbalik arah. Saya pun udah ambil posisi. Sekarang lagi in profit sekitar 30%-an. Ini leverage kecil. Dan buat teman-teman yang mau gabung, nanti di detik akhir video dijelaskan ya. Dan buat teman-teman viewer, jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis dan teman-teman gak ketinggalan infonya. Halo semuanya, selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Sebelum kita ngebahas dari segi teknikal, saya mau sharing tentang isu politik antara Rusia dan Ukraine. Ini bukan financial advice ataupun ajakan untuk membeli. Ini hanya sekedar sharing aja loh ya. Apa sih dampaknya dari ketegangan antara dua negara ini terhadap market kripto? Pertama-tama nih ya, saya jelasin, Bitcoin itu dianggap aset yang sangat beresiko dan tidak di backup apapun. Saya nggak bisa pungkirin dan itu benar, tapi teman-teman juga harus pertimbangkan dengan fiat currency atau mata uang suatu negara. Itu juga sama saja menurut saya. Bahkan lebih parahnya kalau mata uang itu tidak ada batasnya. Kalau Bitcoin itu atau kripto ada batasnya ya, jumlahnya terbatas dan tetap. Tapi balik ke poin pertama, Bitcoin dianggap sebagai aset yang beresiko. Bitcoin diadopsi oleh institusional. Mereka-mereka inilah yang biasa disebut whales atau paus. Mereka yang mengelola dana cukup besar dan mulai melirik atau mengadopsi Bitcoin. Menurut saya mereka berkata Bitcoin adalah aset yang beresiko karena mereka masih mendewakan traditional finance dan nggak tahu ke depannya Bitcoin akan seperti apa. Kita pun juga nggak tahu akan seperti apa, tetapi kita punya gambaran. Para crypto enthusiast sudah mulai melek terhadap cycle ekonomi dan juga para bank sentral yang membuat dan menghancurkan ekonomi, maka terciptalah kripto. Dan pertamanya adalah Bitcoin. Sebenarnya Bitcoin dianggap beresiko oleh mereka-mereka ini, selalu dibilang Bitcoin is dead ribuan kali. Titik-titik ini itu isinya berita para skeptis tentang Bitcoin. Dari tahun 2010 dibilang Bitcoin can be a currency. Tapi buktinya sekarang El Salvador telah menjadikan Bitcoin sebagai currency-nya mereka. Lalu dibilang why Bitcoin will fail dan sebagainya. Sampai detik ini pun dibilang seperti itu. Karena para institusi yang menganggap Bitcoin ini risky atau beresiko dan melihat keadaan sekarang, para institusi itu takut karena ketidakpastian. Bisa saja perang akan pecah sewaktu-waktu, jadi mereka menghindari aset yang beresiko. Teman-teman, kalau kita ngelihat dari Fear and Greed Index terhadap kripto atau Bitcoin, sekarang itu di Extreme Fear. Extreme Fear ini artinya para investor sedang takut terhadap keadaan market sekarang ya. Terlihat juga dari USDT dominance. Kalau USDT-nya naik, artinya orang-orang bersentimen negatif dan menjual aset mereka untuk menukar ke USDT. Dan kita bisa ngelihat sekarang ini USDT dominance lagi di all time high. Artinya banyak sekali uang yang lagi ada di sideline menunggu untuk masuk market. Tapi teman-teman yang kurang 1 tahun bahkan lebih di dunia kripto ini mulai sadar gak sih? Biasanya saat lagi keadaan market extreme fear seperti ini itu marketnya malah dipump. Dan saat udah masuk ke greed atau bahkan extreme greed, marketnya malah dump. Jadi kebanyakan dari sisi psikologi kita
Saat kita ngelihat harganya udah ke pump, udah naik cukup banyak, baru kita berani beli. Tapi pada saat seperti ini harganya merah, kita malah takut-takut nunggu di pump dulu baru masuk market. Teman-teman pernah gak sih ngerasain seperti itu? Dan harusnya untuk berhasil atau sukses di bidang ini, kita harus mengambil langkah beda. Ini bukan financial advice, tapi saya sharing supaya pikiran kita terbuka juga, nggak terus-terusan ngulangin kesalahan yang sama. Kita harus berlari melawan arus. Saat semua orang berlari ke arah yang sama, itu berarti ada sesuatu yang salah. Teman-teman coba bayangin, misalnya teman-teman beli Bitcoin atau Doge lah ya. Misalkan semua orang beli Doge atau Dogecoin saat Elon Musk menggembor-gemborkan, saat teman-teman kita yang sebelumnya nggak tahu apa-apa tentang kripto malah beli koin ini, lalu koin ini naik pump terus-menerus, nggak turun-turun, dan semua orang menjadi kaya. Bayangin nggak sih, kalau semua orang kaya, terus yang kerja itu siapa? Kurang lebih keadaan waktu itu seperti ini ya. Orang-orang berlari ke arah yang sama, lalu orang-orang yang beli di pucuk bisa dibilang makan masuk jurang. Kadang kita harus berpikiran untuk menjadi beda, supaya kita nggak jatuh bersama yang lain. Tapi memang secara psikologi, manusia itu akan menyukai sesuatu hal yang sama dan mengiyakan, bisa dibilang pembenaran lah ya. Tapi dia pengen dengar dari mulut orang lain. Dan mungkin dari omongan saya di video ini, ada beberapa orang yang nggak suka, but no problem. Itu bukan masalah saya, justru baik untuk kita. Teman-teman dislike video ini nggak akan ngeliat atau direkomendasikan channel ini lagi, dan teman-teman bisa cari video yang sepemikiran dengan teman-teman. Tapi poin dari video ini adalah untuk sharing lah ya. Semoga bermanfaat buat para viewernya. Dan langsung kita masuk ke technical analysis Bitcoin pada saat ini. Bitcoin sekarang ada di level support yang menurut saya dari data ini sangat kuat. Sebelumnya ini udah dijelasin saat sebelum drop di video member maupun public, dua level penting ini berpotensial besar untuk menahan Bitcoin drop lebih jauh. Ini video tanggal 18 Februari. Di video ini juga saya ngejelasin ke teman-teman member Cuan Kripto tentang entry management saya. Dan dropnya Bitcoin pada saat ini itu awal mulanya terjadi yang pertama karena di titik resistance. Dan mungkin untuk teman-teman yang suka news atau penjelasan dari chart analysis, di tanggal ini tepat terjadi tembakan konflik. Ini terjadinya tanggal 17 Februari, tepat saat Bitcoin drop dan koin-koin lain ikut drop. Mungkin itu penjelasan untuk para teman-teman yang suka news. Dan pada saat tanggal 18 Februari kemarin, marketnya itu closing di 40.000 atau kisaran situlah ya. Di sini dan setelahnya terjadi weekend, bahkan sampai weekend panjang. Hari Senin pun di New York Session itu hari libur. Dan saya sering peringatin ke teman-teman member kalau weekend itu harganya akan sangat ngaco banget, sangat volatil karena volume transaksinya kecil. Saya udah warning juga ke member, kalau ternyata terjadi drop sampai ke 37.500 jangan kaget. Dan benar aja kejadian. Dan dari data chart ini, Bitcoin sekarang ada di level krusial, tapi ini merupakan support yang sangat kuat. Saya sempat mention di video sebelumnya, ini merupakan last defense-nya Bitcoin. Dan misalkan ternyata Bitcoin drop lagi atau bahkan sampai closing di bawah 36.500, itu merupakan bad sign atau tanda-tanda awal untuk masuk ke koreksi lebih dalam. Dan misalkan ternyata terjadi bear market, level pertama yang dites itu adalah 34.500, lalu lanjut lagi sampai ke kisaran 31 ribuan. Mungkin YouTuber lain atau analis lain di luar sana udah pada teriak bear market atau bearish dan lain-lain. Saya agak berbeda pandangannya ya. Saya cuma sharing ke teman-teman, apapun kondisinya kita harus persiapkan. Mungkin analisis saya agak berbeda dari yang lain. Dari data yang saya kumpulkan, dari chart ini, saya menganalisis level ini akan memantulkan Bitcoin atau di 37.500-an akan memantulkan Bitcoin kembali lagi
ke kisaran 40.000 atau 41.000. Saya masih agak skeptis, kurang yakin pada saat ini Bitcoin akan masuk ke bear market, terlepas dari isu politik dan lain-lain ya. Hal yang pertama yang ngebuat saya kurang yakin adalah area 40.000 ini di breakdown. Saat drop ini terjadinya itu pada saat weekend. Teman-teman kalau ngelihat candle panjang ini terjadi di 4 Desember. 4 Desember itu juga terjadi pada saat weekend ya. Lalu di bawah naik lagi. Walaupun kita ngelihat ini di weekend, di chart institusi ini nggak terjadi gap karena terisi lagi pada saat weekdays tanggal 7 Desembernya. Teman-teman bisa ngeliat ini chart yang dipakai institusi. Jadi kurang lebih view saya pada saat ini terhadap Bitcoin dan kripto lain itu, saya belum nemuin bukti di chart dari data analisis ini, struktur market sudah berubah menjadi bearish. Ketidakyakinan saya sekarang udah masuk bear market, sama seperti pada tanggal 11 Februari. Ini video private saya jelasin ke teman-teman member, hati-hati Bitcoin terjadi dump untuk meretest kembali ke level 40.000. Analis maupun YouTuber di luar sana sudah pada teriak-teriak Bitcoin bullish karena kembali breakout di atas 40.000. Tapi pandangan saya agak beda pada saat itu. Mungkin sama seperti keadaan sekarang. Saya belum yakin terhadap bear market pada saat ini, kecuali sudah terkonfirmasi. Yang membuat saya yakin kripto atau Bitcoin khususnya pada saat ini terjadi bear market ketika Bitcoin sudah mulai closing di bawah 36.500. Pandangan saya akan seketika berubah karena di kondisi market struktur saya yang saya analisis akan terjadi bear market kalau Bitcoin breakdown dan level tersebut. Kayaknya videonya agak kepanjangan ya. Kita lanjut sedikit ke XRP lah ya. Ini chart analisis yang saya pakai untuk analisis teman-teman di grup. Tapi kalau untuk publik, saya pakainya tuh yang ini ya. Dan pada saat ini XRP bisa dibilang tertahan di strong support 0,7 US dollar. Area 0,7 ini saya ngejelasinnya ada di grup private ya, atau chart yang tadi itu. Tapi sebelumnya saya udah mention juga untuk teman-teman para viewer YouTube. Nah, ini videonya tanggal 18 Februari. Di sini saya ngeliat ada bearish divergence. Bearish divergence merupakan indikator, tapi indikatornya terlambat ya sifatnya. Di video ini saya ngejelasin XRP ada bearish divergence dan berpotensial untuk drop. Sebelumnya saya memperkirakan dropnya itu sampai 0,73, tapi ternyata sampai ke strong supportnya di 0,7 US dollar. Buat teman-teman yang nonton video tanggal 18 kemarin, saya sempat mention ya, potensial target XRP yaitu minimal di 3 dolar. Dan pada saat ini, pandangan saya masih belum berubah untuk XRP. Kita di sini ngelihat struktur market XRP sudah membuat higher high. Kita hapusin dulu lah ya supaya nggak berantakan banget. Dan juga kita di sini udah mulai ngelihat potensial higher low. Dari segi hitungan saya, target XRP minimal 3 dolar sampai 3,5 dolar masih valid selama XRP bertahan di level 0,58 sampai 0,6 USDT. Jadi selama level ini nggak dijebol XRP, singkatnya pandangan saya masih nggak berubah terhadap XRP. Minimal ke 3 dolar atau 3,5 dolar sebelum terjadi koreksi lagi. Kalau rupiahnya itu selama harga 8.300 nggak dijebol ke bawah oleh XRP, targetnya itu masih minimal 45.000 sampai 50.000. Itu masih valid. Dan sepertinya videonya udah agak panjangan. Saya agak skeptis juga buat teman-teman semua yang nge-view sampai habis. Tapi bisa dong ya, yang nonton sampai habis, teman-teman absen di kolom komentar. Dan untuk koin lain beserta sharing entry saya itu ada di grup Telegram ya. Itu grup private dan berbayar tapi murah banget kok. Buat teman-teman yang berminat untuk bergabung, teman-teman bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram
dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.